Anugerah Tuhan sungguh indah, tanya Tuhan sungguh mulia, saat yang indah Yesus memandang diriku. Suci, suci, sucikan kami Tuhan. Gloria, Gloria, malaikat Tuhan bernyanyi. Gloria, Gloria, anugerah Tuhan besar. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib bagi kami, Tuhan yang tidak pernah terlelap. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, karena Engkau telah berkenan memimpin kami, melewati hari-hari kami dengan keadaan yang baik dan selamat, sehingga pada pagi hari ini, Tuhan, Engkau masih memperkenankan kami menikmati kelanjutan kehidupan kami pada pagi hari ini. Sekalipun kami jatuh, Engkau tidak membiarkan kami tergeletak, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memegang tangan kami dan menopang di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami yang telah kami lakukan yang menyakiti hati-Mu dan yang telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat menikmati berkat daripada Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, kiranya damai dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan, penuntunan daripada Roh Kudus menguasai hati kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawalah kemari jubah yang terbaik,
Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, kembali ke pangkuan Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, adalah suatu kebahagiaan yang sangat besar jika sesuatu benda yang sudah lama hilang, akhirnya kita ketemu kembali. Pasti ada sukacita di hati kita. Terlebih lagi jika ada anggota keluarga kita yang hilang, baik karena kesalahan ataupun karena dosanya, setelah ia sadar dan kembali lagi dalam pertobatan, yaitu menyesali segala perbuatannya, lalu kembali ke pangkuan kita sebagai keluarga besar. Tindakan ini mendatangkan sukacita yang besar kepada seisi keluarga dan sanak saudara, terlebih lagi kepada Allah Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mau menegaskan mengenai anak yang hilang ini. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan kepada kita bahwa betapa bersukacitalah Allah Bapa di surga jika seorang anaknya yang telah hilang lalu menyesal dan bertobat dan kembali kepadanya. Dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh yang sangat penting yang perlu kita pelajari dan fahami apa artinya sebenarnya bahagian ini. Yang pertama yaitu si anak sulung, lalu yang kedua si anak bungsu, dan yang ketiga sang bapa dari kedua anak. Anak sulung adalah menggambarkan hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Anak bungsu adalah menggambarkan hati orang-orang yang berdosa. Sedangkan sang ayah atau sang bapa adalah menggambarkan hati Allah Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang mari kita melihat bersama-sama refleksi dari perumpamaan ini. Yang pertama, hati anak sulung. Anak sulung ini menggambarkan hati orang Farisi dan ahli Taurat, bahwa begitu banyak orang Kristen seperti sikap anak sulung di dalam gereja, tidak mau menerima pertobatan seseorang yang telah menyesal perbuatannya, lalu bertobat dan kembali kepada Allah Bapa. Mereka menganggap bahwa mereka lebih kudus daripada orang yang telah bertobat ini, dan mereka memiliki sikap hati yang berdiri dengan hati menghakimi orang yang sudah bertobat, sehingga sampai kepada kesudahan mereka tetap berpegang pada hati penghakiman. Mereka menganggap orang yang sudah bertobat itu adalah orang yang najis, orang yang tidak setara dengan mereka, yang sebenarnya penghakiman itu bukan hak dan tugas mereka. Itu adalah hak dan kewajiban Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memiliki hati dan sikap seperti anak sulung atau seperti hati orang Farisi dan ahli Taurat, suka menghakimi? Lalu yang kedua yaitu anak bungsu. Kisah kepergian si anak bungsu yang membawa semua harta kekayaan yang menjadi miliknya, hidup dengan berfoya-foya. Ini menggambarkan sikap hati manusia yang suka berkubang dengan dosa. Bagi orang yang berpikir pendek, memang sungguh baik atau sungguh bahagia kalau hidup di dalam kubangan dosa. Tetapi kita harus sadar
bahwa dosa itu yang akan membinasakan kita dengan cara perlahan-lahan. Godaan dosa itu memang menggiurkan, namun akhirnya membawa kita kepada maut. Kalau kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23e berkata, upah dosa itu adalah maut. Pada waktu anak bungsu ini sadar bahwa ada pintu anugerah baginya untuk kembali ke pangkuan bapaknya, ia tidak menundakan waktu yang baik itu. Ia siap merendahkan hati dan dirinya di hadapan bapaknya dan mengakui bahwa ia adalah seorang anak yang telah berdosa, baik kepada Tuhan dan juga kepada bapaknya. Dia adalah seorang anak yang tidak layak lagi disebut sebagai anak kepada bapaknya. Sikap rendah hati ini yang membuat anak bungsu ini memampukan dia kembali ke pangkuan bapaknya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memiliki sikap hati seperti anak bungsu ini, siap merendahkan hati dan diri kita, mau kembali kepada pangkuan Bapa yang mengasihi dan siap mengampuni kita? Lalu yang ketiga, yaitu hati Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti dengan baik bahwa Bapa di surga, yaitu Allah Bapa, tidak menghendaki manusia yang telah diciptakan serupa dan segambar dengan Dia itu hilang. Allah Bapa yang penuh kasih itu senantiasa menantikan kepulangan kita sebagai anak-anaknya yang telah hilang. Ia mau mengenakan jubah yang baru sebagai anaknya yang telah kembali di dalam hidup yang baru, dan mau mengenakan cincin pada jari manis kita, karena kita adalah anaknya dan milik kepunyaannya, yang telah kembali ke pangkuannya, serta mengadakan pesta, karena kita telah mati dan telah hidup kembali, bersekutu dengan Dia sebagai Bapa yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingat kepada Bapa yang ada di surga, ada pintu anugerah yang masih terbuka bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mengenal hati Bapa yang penuh dengan kasih dan pengampunan, yang masih memiliki pintu anugerah, yang masih terbuka menantikan kepulangan kita ke pangkuannya? Ayat yang ke-23 saya ulangi lagi. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Sungguh memberi kesadaran kepada kami bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih, yang menantikan kepulangan kami yang berdosa ke pangkuan-Mu. Sebab Engkau tidak membiarkan kami hilang terus di belahan dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Engkau mau agar kami diselamatkan, sebab Engkau adalah Tuhan yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur atas berkat pemagaran dan perlindungan-Mu kepada seisi keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun Engkau tetap menjadi Tuhan dan pembela yang agung bagi kami, sehingga kami semua selamat sampai pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang tidak pernah gagal, menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami, dari hari ke hari dan saat ke saat. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, Tuhan Juru Selamat kami yang kekal. Amin.